wal munazarah. Kemarin sudah mu'arodoh terbagi 3. Ada mu'arodoh bil qalab, ada mu'arodoh bil misli, ada mu'arodoh bil ghair, dan satu judul lagi yaitu sanad. Sekarang an-naqdu. Di dalam berdebat, berdiskusi itu ada yang namanya an-naqdu. An-naqdu menolak dalil orang, membatalkan dalil orang, atau argumentasi orang. Menolak argumentasi, tentunya argumentasi itu kalau yang namanya masalah agama ada dalilnya. Jadi menolak argumentasi terus sekaligus dalil yang dijadikan argumentasi itu namanya naqd. Jadi ta'rif naqd apa? Ibtalud dalili ba'da tamamihi mutamassikan bisyahidin ya dulu ala adami istihqaqihi lil istidlali. Panjang nih. Panjang. Sampai situ. Ta'rif naqd. An-naqdu ibtalud dalil, yaitu membatalkan dalil orang atau menolak dalil orang ba'da tamamihi, setelah sempurna itu dalil dikemukakan. Setelah disempurna dikemukakan, ya, maka dilihat nih dalil apakah memang layak dijadikan dalil atau enggak. Jadi ibtalud dalili ba'da tamamihi, menolak atau membatalkan dalil seseorang setelah ia kemukakan secara sempurna, lalu dikoreksi, dilihat mutamassikan bisyahidin, hal keadaannya berpegang bisyahidin dengan bukti ya dulu ala adami istihqaqihi lil istidlali, menunjuki di atas ketidaklayakan. Ya dulu menunjuki ala di atas adami istihqaqihi, ketidaklayakannya itu dalil dijadikan dalil lil istidlali. Jadi adamu istihqaqi dalilin lil istidlali, menunjuki di atas ketidaklayakan itu dalil untuk dijadikan dalil. Itu kita tolak. Dalil yang ditolak itu bisa fa'adamul istihqaqi imma luzumul fasad wa imma luzumul muhal. Di sana ada ketiga wa imma faslun bidak wat takhallufi. Jadi ente bikin an-naqdu, ya, katakan di atas tuh. Di atas buku nih catatan ente bikin an-naqdu. Tuh. Bikin an-naqdu. Nah, dibikin kaki 3 di bawah an-naqdu, bikin kaki 3. Tuh. Dikasih di ujung kaki dikasih tanda panah. Pertama, ya, luzumul fasad. Luzumul fasad. Artinya dalil itu kita tolak dengan rusak sendirinya, karena dalilnya nggak kuat. Itu namanya luzumul fasad, melazimkan kerusakan atau rusak dengan sendirinya. Kaki yang kedua, luzumul muhal, melazimkan mustahil. Jadi dalil yang memang mustahil untuk dijadikan dalil, maka itu juga ditolak. Yang ketiga, paslun bidak wat takhallufi. Dalilnya itu bertolak belakang. Paslun, suatu pasal, bidak wat takhallufi, di dakwah dalilnya itu takhalluf, bertolak belakang. Tuh. Jadi an-naqdu ada 3 syarat
Pertama, fa'adamul istihqaqi, ketidaklayakannya itu satu, imma luzumul fasadi. Coba di bawah imma ente bikin nomor 1 bunderin. Lihat kita masing-masing. Di bawah imma tuh tadi yang saya baca, fa'adamul istihqaqi imma luzumul fasadi. Maka ketidaklayakannya itu dalil pertama, ada kalanya melazimkan rusak sendiri. Tuh makanya di bawah imma ente bikin nomor 1 bunderin. Biar ente tahu oh yang pertama. Yang kedua ada lagi seterusnya, wa imma luzumul muhali. Yang kedua dan wa imma dan ada kalanya melazimkan mustahil. Nah di bawah imma juga ente bikin nomor 2 bunderin. Jadi dalil yang mustahil itu akan rusak sendiri, tolak. Yang ketiga, wa imma paslun bidak wat takhallufi. Nah lagi-lagi di bawah imma ente bikin angka 3 bunderin lagi. Jadi an-naqdu ada 3 jalan. Pertama luzumul fasad, yang kedua luzumul muhal, yang ketiga dakwat takhalluf. Wa imma paslun bidakwat takhallufi. Dan yang ketiga ada kalanya pernyataan yang didakwah dengan bertolak belakang. Wa yusamma aidon naqdon ijmalian. Dan dinamai juga tuh kalau tiga-tiganya ada dinamakan naqdon ijmalian, yaitu membatalkan secara keseluruhan, secara global. Ijmali, tiga-tiganya ada. Dalil dia tiga-tiganya ada, rusak dengan sendirinya, mustahil ada, juga yang ketiga memang dalilnya bertolak belakang. Nah kalau ada tiga-tiganya itu dinamakan naqdon ijmalian. Lalu kalau ada separoh itu kama annal man'a yusamma naqdon tafsilian. Sebagaimana juga mana yang kemarin kita udah baca, mana yaitu kita menuntut dalil. Kama annal man'a, sebagaimana juga mana yusamma dinamakan naqdon tafsilian, yaitu membatalkan secara terperinci. Wa min jumlati zalika, panjang ini. Coba lihat berapa menit itu? 8 menit kayak. Berapa? 8. Oke, kita lanjutkan. Wa min jumlati zalika, dan contoh, awas, min litab'id, bagian. Jadi wa min jumlati zalika, dan contoh demikian itu ma iza qala Sa'biyu masalan, apa-apa yang berkata oleh Imam Sa'bi seumpamanya. Imam Sa'bi berkomentar atau berpendapat dengan dalil yang tidak layak, argumen yang dibatalkan oleh para ulama yang lain. Dia bilang masalan seumpamanya, jadi ma iza qala Sa'biyu masalan, apa-apa yang diucapkan oleh Imam Sa'bi seumpamanya, sholatul janazati sholatun la ruku'a wala sujuda wala tasyahhuda. Pertama dia mengatakan sholatul janazah, sholat janazah, sholatun, sholat yang tidak ada rukunya dan tidak ada sujudnya dan juga tidak ada tasahudnya. Wa kullu ma kana kadzalika fa huwa du'aun,
Maka tiap-tiap apa-apa yang adalah seperti demikian itu namanya doa. Sholat, tapi sholat pada lugo. Sholat pada lugo berdoa. Jadi doa kita namanya sholat, cuman sholat lugotan. Kalau sholat yang 4 rakaat, 3 rakaat itu namanya sholat istilahan. Nah, Imam Syafi'i mengatakan sholat jenazah kan nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya, nggak ada tasyahudnya, ya sama aja kita berdoa. Sholat juga cuman sholat lugo tuh. Kalau begitu nggak perlu kepada wudhu. Sama juga kita berdoa, apakah harus berwudhu? Tidak kan? Itu dalil argumentasi Imam Syafi'i. Jadi yuntiju belum habis, natijahnya hasilnya sholatul janazati la tabtakiru ilal wudu'i. Sembahyang janazah tidak perlu kepada wudu. Ini kata Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga ada yang mengaminkan, di antaranya Imam Hanafi. Imam Hanafi yaitu ngebolehin orang sholat janazah. Ini makmum bukan imam. Kalau imam mutlak harus dia. Karena la sholata illa biwudu'in. Tidak ada sholat kecuali dia harus bersuci atau suci, ada wudu begitu. Jadi ada yang mengaminkan. Jadi ada orang yang berpendapat begitu. Itu berarti pendapat Syafi'i. Nah, pendapat Syafi'i ini apakah diterima atau tidak? Tidak. Yang jelas pertama dia udah kena nih luzumul fasad. Jadi dalil itu langsung rusak. Luzumul fasad rusak. Yang namanya sholat itu perintah dari Allah. Dalam hadis mengatakan la sholata illa biwudu'in. Tidak sah sholat kecuali mereka itu punya wudu. Tuh, itu namanya luzumul fasad. Jadi dalilnya udah rusak tersendiri. Karena dalilnya itu tidak mustahik dijadikan dalil. Selanjutnya, payuqalu maka ditolak atau dikata mazhab Syafi'i menolak daripada ucapan Syafi'i yang mengatakan sholat janazah nggak perlu punya wudu. Fayuqalu majmu'u kalamikum batilun. Maka ditolak, ditentang dengan ucapan majmu'u kalamikum, semua ucapan kamu batilun, batal, tidak sah. Alasannya apa? Li'anna syar'a iza asbatas sholata fal muradu biha as-sholatu syar'iyatu la al-lughawiyatu. Fayuqalu majmu' kalamikum batilun. Ucapan ente semuanya hai Sa'bi, hai Imam Sa'bi salah. Li'anna syar'a, karena bahwasanya syariat hukum iza asbatas sholata, apabila menetapkan, memerintahkan sholat. Kan sholat jenazah kan fardu kifayah, ya itu kan fardu, perintah menyembayangkan orang mati. Kalau nggak ada yang nyembayangin, dosa semua. Li'anna syar'a, bahwasanya syariat atau hukum iza asbatas sholata, apabila memerintahkan sholat, menetapkan sholat, fal muradu biha as-sholatu syar'iyatu. Yang dimaksud di sini adalah sholat syar'i. La al-lughawiyatu, tidak dinamakan sholat lughawi. Nah, berarti ini yang ketiga masuk nih. Atau yang kedua luzumul muhal. Atau yang ketiga di sini, karena bahwasanya dia al-bid'ah wa takhalluf, bertolak belakang. Yang namanya sholat perintah itu syar'i, bukan lughawi. Nah, itu kan bertolak belakang. Jadi masuk juga ini yang ketiga, masuk di sini tuh bid'ah wa takhalluf. Orang-orang sholat jenazah syar'i dia bilang lughawi, berarti bertolak belakang dengan pendapat yang lain, makanya ditolak. Habis
La siyama sholatul janazati tubtahu bit takbiri wa tuhtamu bit taslimi. La siyama apalagi sholat jenazah itu tubtahu bit takbir diawali atau dibuka dengan takbiratul ihram wa tuhtamu bit taslimi dan diakhiri atau ditutup dengan salam. Masa sholat yang diawali dengan takbiratul ihram ente mengatakan sholat lugawi yang enggak perlu kepada wudhu, namanya luzumul muhal, mustahil. Jadi tiga-tiganya ada ini. Luzumul fasad ada, notadino. Tuh luzumul muhal ada, dakwat takhalluk ada. Berarti ucapan sakbi ditolak secara penuh oleh kebanyakan ulama. Sebagian ulama, bahkan hampir semua ulama mengatakan sholat jenazah itu sholat yang diperintahkan oleh Allah. Sholat yang diperintahkan oleh Allah yaitu sholat yang harus pakai wudhu. Kita lanjutkan. Falau sabata makultum yazamul muhala wa huwa kaunul mubda'i bit takbiri wal muhtami bit taslimi laisa bisolatin. Falau sabata, kalaulah kamu menetapkan makultum apa yang seperti kamu katakan, yaitu sholat jenazah enggak perlu pakai wudhu, tuh yulzamul muha, yaitu niscaya melazimkan mustahil. Wa huwa kaunul mubda'i bit takbir wal muhtami bit taslim laisa bisolatin. Dan yaitu keadaan yang dimulai, yang diawali mubda, bada'a yang dimulai atau diawali dengan takbir, wal muhtami dan ditutup dengan salam, ente mengatakan laisa bisolatin, bukan sholat. Oh, mustahil itu. Faqauluhu majmu'u kalamikum ila akhirih naqdun ijmaliyun. Maka tadi ucapan majmu'u kalamikum, semua ucapan kamu itu salah, itu naqdun ijmaliyun, dinamakan membatalkan argumentasi orang atau membatalkan argumentasi orang atau dalil orang, itu yang dinamakan naqdun ijmaliyun, membatalkan secara keseluruhan. Dah satu judul saja yaitu an-naqdu, wallahu alam bissawab. Nanti kita lanjutkan lagi.